Wis. Halo, Bung Karno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, never history. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung untuk mengingatkan kembali sejarah Kota Bandung kepada anak-anak kita hadirkan wisata sejarah di Jalan Aceh, Jalan Merdeka ini agar warga Bandung tidak lupa akan sejarah Kota Bandung yang sangat istimewa. Tapi dengan cara bermain, sehingga di sini taman sejarah ini kita bisa bermain sambil belajar sambil berkunjung. Selamat datang di Taman Sejarah.
Atau non Pak. Yang dulunya suka kolam juga. Sejarah sama KM nih, pelan-pelan. Bodoh bos. Jangan cekawai. Tapi kita harus ada begini doorstop ya. Murah gantian. Kebanjiran. Wartawan dulu Pak, maaf Pak. Iya. Soal ini dulu Pak. Taman sejarah dulu ya. Pak, Taman Sejarah ini belum diresmikan tapi udah ramai. Banyak dikunjungi. Ya, kan nggak di peresmian itu kan ada dua cara. Diresmikan dulu baru dibuka umum dulu, baru diresmikan. Nah, kalau ini mah saya buka dulu baru diresmikan. Peresmiannya istimewa, kenapa? Karena saya akan mengundang keluarga besar Wiranata Kusuma. Jadi orang Bandung ini lupa pada sejarahnya bahwa ada Bupati Bandung yang dulu menjadi pendiri Bandung yang sering dilupakan kan, karena nggak masuk ke dalam buku-buku sejarah dan lain-lain. Nah sekarang kita dedikasikan ada satu area, di mana area ini yang dulunya bekas parkir DPRD yang nggak banyak manfaatnya kan, itu menjadi wisata sejarah. Tapi kalau wisata sejarah terlalu didoktrin kayak di kelas-kelas kan membosankan. Maka di sini belajar sejarahnya sambil bermain. Ini juga belum selesai, perlu ditambahin nanti dengan informasi-informasi. Tapi bentuknya nggak selalu harus apa ya, buku atau tekstual. Ada yang bentuknya kaca kan begitu ya. Ada yang bentuknya pakai relief di plat tembaga Kuningan itu. Ada yang sifatnya murah. Nah, murah ini 4 sisi. Ini sisi zaman sekarang, ada sisi zaman Tangkuban Perahu, ada sisi zaman kolonial, ada sisi pasca kemerdekaan dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar warga Bandung tadi bisa berbahagia, tapi sambil bisa belajar sambil bisa bergembira. Terus saya menemukan ternyata yang bikin murah meriah anak-anak happy itu adalah kolam, tapi jangan terlalu dalam. Cukup buat basah-basahan aja, kira-kira begitu. Jadi stop. Nah ini yang paling benar, ya, airnya bersirkulasi dan seterusnya. Rencananya kapan Pak diresmikan? Minggu depan. Nggak ada hubungan museum nggak bisa diresmikan sekarang karena isinya lagi diisi. Jadi ini akan diresmikan minggu depan, mengundang keluarga besar Wiranata Kusuma yang tersebar se Indonesia. Di dalam ada apa Pak? Atau di luar ini Museum itu tuh yang enggak, yang ini yang tampilan. ya jadi pengetahuan sejarah dibagi dua. Belajar sambil bermain di sini, yang serius di sana di bangunan itu. Tapi karena isinya serius, jadi masih berproses ya, nggak akan resmikan mungkin bulan Mei. Tapi juga Ya. kira-kira tambahannya apa aja Pak? Gimana? Kalau Kalau di sana kan nanti multimedia. di sini. Oh di sini nanti ada batu-batu kotak yang titik-titik sejarah Bandung gitu. Jadi sambil duduk sambil baca sejarah. Minimal hafal para wali kota aja udah lebih dari cukup. Minimal bisa memahami sejarah dari zaman Belandanya sampai sekarang itu udah lebih dari cukup. Pak, sebenarnya pesan yang disampaikan melalui taman ini apa? Ya tadi pulang dari taman itu kan bukannya hati gembira aja gitu ya, tapi dia mendapat oleh-oleh. Nah di sini oleh-olehnya adalah pengetahuan sejarah. Dan mudah-mudahan menambahi koleksi taman tematik yang selalu kita bikin sejarah. Pak, taman baru akan jadi aktivitas Apa? taman baru akan jadi apa? Didukung dengan aktivitas-aktivitas yang menunjang sejarah. Iya, saya senangnya si taman ini kalau bisa dikelola oleh komunitas. Jadi bantu juga carikan saya komunitas yang hobi sejarah, biar mereka mengisi ruang-ruang yang sifatnya waktu atau event. Misalkan per seminggu sekali ada gitu. Nah, kita menyediakan. Tugas pemerintah mah hanya menyediakan wadah yang mengisinya idealnya masyarakat. Antisipasi kantong parkirnya seperti apa? Parkir kan di Taman Dewi Sartika sudah banyak ya. Di situ juga ada. Cuman
itu masih ada miskomunikasi dipakai parkir pegawai. Nah, pegawai harusnya parkirnya di dalam atau di dalam Dewi Sartika yang kita perbanyak parkir. Tadi parkirnya pasti menyesuaikan. Macet titik macet baru akan jadi titik macet baru. Ya kalau kota wisata itu ya punya konsekuensi yang memang nggak bisa dihindari. Mending kotanya dicuekin, mending dibagusin. Nah, mending dibagusin. Kalau dibagusin orang makin banyak, memang ada tambahan volume lalu lintas. Maka saya bilang jika berwisatanya di pusat kota, berjalan kaki lah, bersepeda lah. Maka sepeda lagi dibanyakin kan? Ada di 30 lokasi yang itu bike sharing. Mudah-mudahan bike sharing udah siap jadi kemana-mana murah meriah. Oke.